Halo, sahabat sehat. Saya Uma Ero, dan hari ini kita akan mengenal 5 alat kesehatan penting yang sering kita temui, tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Pengetahuan tentang alat-alat ini bisa membantu kita dalam situasi darurat dan membuat kita lebih siap menjaga kesehatan. Yuk, langsung saja kita mulai petualangan edukasi ini. Monitor kesehatan jarak jauh, sebuah inovasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan kesehatan. Atau telehealth monitor, sebuah perangkat canggih yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pemantauan kesehatan pribadi. Alat ini adalah solusi cerdas yang memungkinkan pasien untuk memantau kondisi vital mereka dari kenyamanan rumah sendiri, tanpa perlu kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan. Alat ini secara otomatis merekam data penting seperti tekanan darah, memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan kardiovaskular Anda. Selain itu, alat ini juga memantau detak jantung, memberikan informasi penting tentang ritme dan kekuatan jantung Anda. Tak hanya itu, kadar oksigen dalam darah juga dipantau secara berkala, memastikan tubuh Anda mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Semua data ini kemudian dikirimkan ke dokter secara otomatis melalui jaringan yang aman, memungkinkan pemantauan jarak jauh yang efektif. Penggunaannya sangat mudah dan intuitif. Cukup ikuti instruksi sederhana yang ditampilkan di layar, dirancang agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Setelah pengukuran selesai, data langsung terkirim ke tenaga medis yang berwenang. Dengan alat canggih ini, dokter dapat dengan mudah memantau kondisi pasien dari jarak jauh, memberikan perawatan yang lebih personal dan responsif. Dokter juga dapat bertindak cepat dan memberikan intervensi yang diperlukan jika terdeteksi adanya perubahan kondisi yang mengkhawatirkan. Inilah contoh nyata bagaimana teknologi modern dapat memperpendek jarak antara pasien dan tenaga medis, meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi perawatan kesehatan. Defibrillator otomatis eksternal. Alat ini adalah perangkat medis yang dirancang untuk menyelamatkan jiwa, atau AED, singkatan yang mungkin sudah familiar bagi sebagian dari Anda. Sering kita temui di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, gedung perkantoran. Keberadaannya di lokasi-lokasi strategis ini sangat penting, dan bisa digunakan siapa saja, bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang medis sekalipun. AED dirancang agar mudah digunakan dalam situasi darurat, untuk menolong korban henti jantung. Henti jantung adalah kondisi medis serius yang membutuhkan tindakan cepat. AED menganalisis ritme jantung pasien secara otomatis. Ini adalah langkah penting untuk menentukan apakah kejutan listrik diperlukan. Dan, jika perlu, memberikan kejutan listrik yang terkalibrasi untuk mengembalikan fungsi jantung yang normal. Untuk mengembalikan detak jantung normal dan menyelamatkan nyawa seseorang yang mengalami serangan jantung mendadak. Bentuknya kotak kecil, ringan, dan mudah dibawa, sehingga memungkinkan untuk penempatan yang fleksibel. Dengan 2 bantalan elektroda yang ditempelkan pada dada pasien untuk mengirimkan kejutan listrik. Dan instruksi suara yang jelas dan mudah diikuti, memandu pengguna melalui setiap langkah proses. Cukup tempelkan bantalan di dada pasien sesuai dengan gambar yang tertera pada bantalan itu sendiri. Ikuti instruksi yang diberikan oleh perangkat AED dengan seksama, dan tekan tombol jika diminta oleh perangkat AED. AED hanya akan bekerja jika memang diperlukan, setelah menganalisis ritme jantung pasien, dan menentukan bahwa kejutan listrik diperlukan. Jadi aman digunakan oleh siapa saja yang mengikuti instruksi dengan benar. Berani menggunakan AED bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang mengalami henti jantung mendadak. Jangan ragu untuk bertindak. Tabung oksigen cair adalah solusi efisien bagi pasien dengan gangguan pernapasan kronis. Oksigen disimpan dalam bentuk cair, sehingga tabungnya lebih kecil dan ringan, mudah dibawa kemana-mana. Pasien cukup menggunakan kanula hidung yang terhubung ke tabung, dengan aliran oksigen diatur sesuai resep dokter. Keamanan penting, jauhkan tabung dari api atau panas. Alat ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Ventium, ventilator portable membantu pasien bernapas secara mekanis, baik di rumah maupun saat bepergian. Bentuknya kompak, ringan, dan bisa dioperasikan dengan baterai. Alat ini mendorong udara ke paru-paru, dan diatur oleh tenaga medis sesuai kebutuhan pasien. Cocok untuk pasien dengan kelemahan otot pernapasan atau gagal napas kronis. Ventilator portable memberi kebebasan dan mobilitas bagi penggunanya. Pulse oximeter adalah alat kecil yang sangat penting dalam dunia kesehatan modern. Alat ini menjadi semakin populer karena kemampuannya memberikan informasi vital tentang kondisi pernapasan seseorang, yang mengukur saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam darah, dan juga mengukur denyut nadi. Informasi ini sangat berharga bagi tenaga medis dan individu yang ingin memantau kesehatan mereka. Pengukuran dilakukan secara cepat dan mudah, tanpa rasa sakit atau prosedur invasif. Cukup jepitkan di jari, biasanya jari telunjuk atau jari tengah. Pastikan jari dalam keadaan bersih dan kering untuk hasil yang akurat. Setelah terpasang dengan benar, nyalakan, dan hasilnya langsung muncul di layar digital. Layar akan menampilkan persentase saturasi oksigen dan detak jantung per menit. Alat ini sangat berguna untuk memantau kondisi paru-paru dan sirkulasi darah, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan kronis atau kondisi medis lainnya. Nilai normal saturasi oksigen biasanya di atas 95%. Ini menunjukkan bahwa tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Jika angka turun, bisa jadi tanda masalah pernapasan yang perlu segera ditangani. Pulse oximeter kini jadi alat kesehatan rumahan yang sangat terjangkau, memungkinkan setiap orang untuk memantau kesehatan pernapasan mereka dengan mudah. So, itulah 5 alat kesehatan penting yang perlu kita kenal.
Pengetahuan ini membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat dan menjaga kesehatan. Selalu konsultasikan penggunaan alat kesehatan dengan tenaga medis profesional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video